Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jadi yang pertama soal data, kemudian sekarang soal perlindungan sosial. Nah, selama ini yang mungkin lebih dikenal masyarakat ya, tugasnya Kementerian Sosial itu memberikan bansos itu, yaitu ya ini ya, karena ini dalam rangka perlindungan sosial. Jadi ada program utamanya itu namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Ini menyasar 10 juta KPM, keluarga penerima manfaat, dengan pendamping lebih dari 30.000 orang. Yang kita harapkan ya, tentu dengan program ini mereka nanti akan lebih berdaya, lebih mandiri, tidak perlu lagi memerlukan bansos dari pemerintah. Kira-kira begitu nanti ke depan. Jadi yang pertama ini memang program perlindungan dan jaminan sosial. Maka kita penuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya sambil didampingi supaya mereka punya pola berpikir ya yang lebih, mohon maaf saya ulang, merubah pola pikirnya bahwa kita bisa lebih sejahtera kalau kita mau bergerak dan memikirkan pendidikan, memikirkan kesehatan, memikirkan hal-hal yang paling penting lah, termasuk tata kelola keuangan harus juga dipahami dengan baik. Gitu. Ini semua yang masuk dalam program Keluarga Harapan itu. Iya. Nah, ada di waktu yang lalu kan Kementerian Sosial sempat mengeluhkan mengenai transfer yang di daerah itu, karena lambat masuk ke masyarakat kelompok penerima. Nah, ini kan juga mengganggu iklim di masyarakat, ekonomi dan lain sebagainya. Karena nggak langsung bergerak itu maksudnya, Gus. Ya. Nah, itu gimana mengantisipasi? Jadi selama ini cash transfer ya. Selama ini cash transfer karena sudah by name by address, kemudian disiapkan rekeningnya di Himbara. Ya mereka tinggal kirim, tapi ternyata kan tidak semua KPM itu bisa mengakses perbankan. Ada yang memerlukan waktu untuk datang ke bank itu, sehingga mengendap di Himbara tadi. Maka kemudian ditambah sekarang dengan PT Pos. Karena kalau PT Pos bisa sampai nganter langsung ke rumah masing-masing. Nah ini kemudian lebih lancar lah sekarang. Memang sekali lagi dalam rangka penyaluran bansos atau program pemerintah lah secara umum itu kendala, ada beberapa ada beberapa hal yang penting ya, yang krusial gitu. Pertama tadi soal data, kemudian yang kedua soal penyaluran. Nah nanti yang ketiga pasca penyaluran. Nah ini harus ada, istilahnya harus ada tahapan-tahapan yang rinci sehingga kita bisa ngawal dari mulai perencanaan program sampai kemudian diterima oleh penerima manfaat. Itu secara bertahap atau sekaligus diberikan? Ya bersamaan, tapi kan tidak langsung bisa selesai dalam 1 hari. Gitu. Kita menyalurkannya itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Jadi triwulan. Nanti masyarakat penerima manfaat itu dapatnya berapa tuh, Gus? Macam-macam ya. Jadi ada yang 200.000 per bulan, ya, ada yang tergantung kalau dia ikut dalam atau masuk dalam program Keluarga Harapan itu ya bisa 3 juta dapatnya, karena tergantung kondisi keluarga itu. Maksudnya ini bantuan bersyarat, bukan bantuan yang kemudian bisa digunakan sembarangan gitu. Ya jadi misalnya bersyarat untuk ibu hamil 750.000 per 3 bulan. Berarti setahun kan dia dapat 3 juta. Ada tunjangan itu ya? Ya bersyarat. Jadi ini, terus kalau dia punya anak di bawah 11 bulan, nah, dia dapat misalnya untuk untuk asupan bayi itu 750.000 per 3 bulan. Program lainnya apa, Gus, yang prioritas? Karena ada 4. Nah, itu tadi yang namanya program untuk perlindungan sosial. Jadi mereka yang dengan kriteria tertentu
harus diberi dukungan untuk memenuhi hak-hak dasarnya. Ini yang paling besar program kita. Ya. Jadi kemudian ketiga itu kalau memerlukan rehab, ya, rehabilitasi, rumah. Ya kan bukan hanya rumah, tapi terutama yang menyangkut keluarga itu. Misalnya ada suami sakit sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah. Nah maka dia harus direhab dulu, harus direhabilitasi dulu sampai tuntas, sehingga dia nanti sehat kembali, lalu baru masuk ke program pemberdayaan. Kalau misalnya mereka tidak ada masalah, ya bisa langsung pemberdayaan. Jadi rehab ini untuk mereka yang memang memerlukan dukungan-dukungan khusus, ya, sehingga mereka nanti fungsi-fungsi sosialnya bisa utuh kembali. Ya, Gus, pemerintah kan punya prinsip tahun ini kita memberikan bantuan supaya mereka sejahtera, tahun berikutnya mereka tidak membutuhkan bantuan, kan kira-kira gitu ya Gus ya. Nah itu bagaimana Gus dilakukan? Tidak setahun lah, paling 5 tahun lah ya. 5 tahun diprediksi dia sudah graduasi, sudah lulus lah, lulus dari data tadi itu. Sudah nggak tergantung lagi. Ya sudah mandiri secara ekonomi. Itu harapan kita ke depan ini. Jadi jangan sampai orang itu hanya berharap bansos ya seumur hidup, kan itu jadi demotivasi itu. Betul. Jadi nggak punya semangat, nggak punya ini. Kita harus punya target. Kita targetkan 5 maksimal 10 tahun dia sudah check out. Sudah graduasi. Kalau satu lagi dong Gus, tolong pastikan ke masyarakat bahwa mereka yang selama ini mendapatkan bantuan dari pemerintah yang berhak, misalnya BLT, masih tetap akan mendapatkan bantuan itu. Ya, tentu bagi masyarakat luas ya yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang melalui Kementerian Sosial akan tetap mendapatkan bantuan itu. Program akan diteruskan. Tetapi bagi Bapak Ibu sekalian yang memang tidak memenuhi kriteria, mohon bisa memaklumi. Karena sekarang sedang ada pendataan ulang oleh pemerintah yang merupakan hasil arahan Presiden dan koordinasi semua kementerian, lembaga yang memiliki data di bawah koordinasi BPS. Jadi untuk itu sekali lagi bagi yang tidak mendapatkan bantuan nantinya ya itu bisa memaklumi. Kemudian bagi yang mendapatkan ya jangan kemudian merasa bahwa semuanya ini sudah cukup. Bantuan itu bantuan bersyarat yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Selebihnya kita harus sama-sama punya semangat, sama-sama untuk bisa melakukan langkah-langkah yang nyata agar para KPM, keluarga penerima manfaat dalam jangka waktu tertentu nanti bisa graduasi dan menjadi KPM yang lebih mandiri. Jadi ini harapan saya. Yang berikutnya juga bagi masyarakat yang mungkin keberatan ya atas adanya KPM yang semestinya tidak mendapatkan bantuan atau sebaliknya KPM yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan, kami mohon untuk bisa dibantu lewat mekanisme yang ada. Yang pertama mekanisme formal lewat kelurahan, desa, naik terus bupati, wali kota dan seterusnya ke atas. Tapi juga nanti akan ada jalur publik ya yang kita siapkan lewat aplikasi di mana setiap orang nanti boleh ya mengecek ya apakah data-data kita itu sesuai dan tentu boleh usul dan boleh menyanggah. Dengan begitu mekanisme ini akan lebih sehat. 2 jalur saling memperkuat, saling mengoreksi ya untuk kepentingan program pemerintah yang lebih efektif, terukur, sehingga nanti kita bisa menjadi bangsa yang lebih maju, lebih sejahtera.